confirm positif yang dirawat. Penambahan kasus COVID-19 Indonesia. Angka meninggal COVID itu tidak ada persiapan juga bagi kita semua. Begitu ini mulai ada pandemi, kita full daring. Jadi ya mungkin kita harus menyesuaikan. Contoh di Prodi akhirnya kita berlangganan dengan Zoom. Kita punya LMS namanya Firlenda, virtual untuk Adibuana. Begitu ini mulai ada pandemi, kita full daring. Dengan daring, otomatis nanti juga akan memberatkan mahasiswa dalam segi kuota. Kita harus cari bagaimana kita bisa menyampaikan materi tetapi tidak memberatkan bagi mahasiswa. Yang jadi masalah hanya ketika harus praktikum. Untuk yang mahasiswanya ada di Jawa, kita bisa datangkan mahasiswa. Tapi mahasiswa Adibuana ada yang di luar pulau. Kan tidak mungkin datang untuk praktikum kemudian kembali lagi. Akhirnya kita bikin contoh video terus kita upload, atau video nanti itu esensi dari perkuliahan itu yang sangat penting saja, atau sebelumnya kita memberikan materi itu melalui grup WA. Setelah itu baru kita menanyakan mana yang kira-kira harus diperjelas dalam penjelasan itu, nanti kita lakukan di dalam Zoom. Pasti butuh ekstra tambahan ya untuk menyiapkan materi. Akhirnya saya menerapkan ada praktikum-praktikum yang bisa dilakukan di rumah mereka. Di video, kemudian videonya digabungkan, kemudian kita share dan didiskusikan. Ada anekdot yang mengatakan bahwa kalau dulu kita bolos, itu kita harus loncat pagar. Kalau sekarang kita tinggal matikan suara dan matikan video. Nah, itu kan kita sudah tidak tahu apa yang dia lakukan gitu kan. Ada yang belum paham penggunaan aplikasi meeting semacam ini. Ada yang paham tapi belum piawai menggunakan. Karena kan ini hal baru. Kalau yang sedih, ada ya ketika mendapat laporan bahwa mahasiswa izin untuk tidak bisa kuliah karena tidak ada sinyal atau tidak punya kuota. Gitu. Kalau saya harus membantu semua, kapasitas saya juga terbatas, jadi dilema juga kadang gitu. Ya pemakluman lah yang harus ada dari dosen. Jadi kita juga tidak bisa saklek gitu. Oh kamu tidak mengikuti 3 kali pertemuan, jadi kamu nilainya tidak lulus ya. Setiap meeting mesti ada yang tak terduga. Misalnya saya sudah menerangkan semangat dan lain sebagainya. Kok saya lihat anak-anak itu mukanya agak gimana gitu. Saya hentikan. Kenapa? Nggak keluar suaranya, Bu. Jadi saya sudah sekian menit itu bicara, menerangkan. Ternyata suara saya tidak muncul. Sehingga akhirnya saya mengulang lagi. Yang lucu kadang ketika di tengah-tengah perkuliahan kita lagi asik menerangkan, tiba-tiba ada bunyi sehari roti sehari roti gitu. Akhirnya ketawa, semua ketawa gitu. Atau pas kita lagi kuliah gitu, tiba-tiba anak saya datang gitu. Akhirnya konsennya mahasiswa juga terpecah untuk komen lucunya gitu ya. Kemudian mahasiswa sedang presentasi tugas mereka. Kita memperhatikan tiba-tiba hilang. Sinyalnya mereka di sana hilang. Tapi bagaimana lagi? Kapan lagi kita punya pengalaman semacam ini? Sebenarnya antara online dan offline kan tidak ada bedanya. Ketika kita konvensional, kita kan juga memberikan tugas. Mungkin karena ketidaksiapan dari dosen, sehingga hanya memberi materi, tidak memberikan penjelasan. Nah, itu yang dirasa mahasiswa itu kesulitan. Gitu. Luring itu harus ada, tidak hanya sekedar memberikan slide di dalam grup itu. Luring tetap ada. Kalau pendapat saya, kalau kita tugas dikirim, tidak ada apresiasi, dari mana kita bisa tahu kalau mahasiswa ini menguasai materinya? Mungkin ini yang harus kita perbaiki. Jadi kemarin saya juga masih mencari pola gimana terbaiknya. Misalkan saya memangkas dari 3 SKS itu, misalkan saya hanya online secara video itu 1 jam. Minggu berikutnya sebelum perkuliahan saya akan kirim materi terlebih dahulu, terus nanti kita tanya di dalam grup itu mana yang kira-kira kesulitan, sehingga tadi yang saya highlight di dalam kuliah luring tadi bisa secara maksimal juga mana yang saya perlu konsen bahas.
Yang pertama, banyak kegiatan-kegiatan yang menurut saya tidak efektif itu hilang. Kalau mau berangkat butuh berapa menit waktu untuk menyiapkan semuanya. Tapi kalau dengan kuliah semacam ini, kan kita cukup ya istilahnya bersih, mandi, tidak harus butuh sekian menit perjalanan. Kuliah daring itu memaksa kita untuk lebih kreatif untuk menyiapkan konten materi pembelajaran. Nah, jadi kita harus mengupgrade diri untuk belajar. Contoh, kita harus bisa memanfaatkan equation, kan kita lebih sering pakai rumus itu. Kadang pas saya lagi ngisi kelas siang-siang gitu ya, kecolongan anak-anak itu jam 12 siang main di lapangan basket gitu. Ya kita nggak tahu, terus tiba-tiba ngecek di rumah, loh nggak ada anak-anak, akhirnya kita panggil untuk pulang gitu. Dan kebetulan ART saya mau kembali ke sini, saya kok khawatir. Sudah nggak usah saja dulu sementara, karena anak-anak juga kuliah di rumah, tidak harus pagi menyiapkan mereka berangkat. Anak juga memiliki tugas juga kan, jadi kita harus melaporkan bagaimana anak itu melihat video terus mempraktekkan. Nanti kita harus submit juga di Google Classroom-nya untuk tugas-tugas itu. Jadi kita habis subuhan itu masih bisa santai-santai. Biasanya pada habis subuhan sudah terbang kemana-mana semuanya, ini masih bisa santai. Saya syukuri. Kalau tadinya coba, kalau misalnya kita webinar nasional misalnya berapa biayanya. Kalau ini kita tinggal menggunakan kuota internet, kita dapat webinar banyak sekali, ketemu dengan orang-orang yang tadinya tidak pernah saya bayangkan. Kadang saya sama istri juga kolaborasi juga, anak juga sekolah, saya juga dapat di kantor gitu ya, gantian gitu lah, mana yang bisa itu yang harus dilakukan. Nikmati semua kondisi, jangan hanya mengeluh, karena masa depannya itu hasil dari kerja cerdasnya, bukan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas sekarang ini. Ya tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jangan keluar jika tidak ada urusan yang sangat penting.